Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, eh, jurusan SI 101. Ini saya akan presentasikan yaitu komunikasi data dan jaringan komputer. Cara kerja prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer itu pastinya ada pengirim, ada media yang digunakan, dan ada penerima. Data dikirim dari sender atau pengirim lewat suatu media transmisi berupa kabel atau gelombang radio dan lain-lain. Kemudian diterima oleh receiver atau penerima. Nah, selanjutnya itu ada proses enkapsulasi dan dekapsulasi. Sebelum dikirim, data akan dipecah menjadi bagian kecil yang lebih mudah ditransmisikan dan dibungkus oleh protokol atau enkapsulasi. Lalu dikirim dalam bentuk sinyal. Di sisi penerima, data dibuka kembali sesuai urutan layer atau dekapsulasi sehingga kembali ke bentuk aslinya. Kemudian adanya aturan atau protokol. Seluruh proses ini diatur oleh aturan atau protokol seperti IP, TCP, dan lain-lainnya agar komunikasi berjalan aman, terang, dan tidak terjadi kesalahan. Jenis topologi dasar jaringan komputer. Jenis topologi ini terbagi menjadi 4 bagian, di mana salah satunya diantaranya yaitu topologi bus, itu memakai satu kabel utama sebagai jalur komunikasi. Dan cara kerjanya yaitu saat satu perangkat pengirim data berjalan di sepanjang kabel. Kemudian yang kedua yaitu topologi star. Itu menghubungkan semua perangkat ke suatu switch atau hub pusat. Cara kerjanya itu seperti perangkat mengirim data ke switch, lalu switch meneruskan ke tujuan. Kemudian yang ketiga yaitu topologi ring. Topologi ring ini membentuk lingkaran dan data mengalir satu arah melewati setiap node. Cara kerjanya yaitu data mengalir satu arah melewati setiap node sampai ke tujuan. Yang terakhir yaitu topologi mesh. Topologi mesh ini semua perangkat terhubung satu sama lain dan cara kerjanya yaitu data bisa lewat banyak jalur yang berbeda. Kemudian yang berikutnya jenis physical layer atau media transmisi.
Yang pertama itu yaitu Twisted Pair atau UTP STP, yaitu kabel tembaga berpilin. Kemudian kelebihannya yaitu murah dan mudah dipasang. Kekurangannya yaitu mudah terpengaruh interferensi untuk UTP. Berikutnya yaitu coaxial, yaitu kabel tembaga tunggal dengan shielding. Kelebihannya yaitu lebih tahan gangguan dibandingkan UTP. Kekurangannya adalah lebih mahal dan kurang fleksibel. Kemudian fiber optik. Fiber optik ini yaitu mengirim data menggunakan cahaya. Jadi walaupun jaraknya jauh masih bisa. Kelebihannya yaitu sangat cepat. Terus jarak tempuhnya juga jauh dan tahan interferensi. Kekurangannya yaitu mahal dan instalasi sulit dan butuh teknik khusus untuk pemasangannya. Kemudian wireless. Wireless ini adalah gelombang radio atau WiFi menggunakan sinyal radio. Kelebihannya yaitu dia fleksibel dan tidak butuh kabel. Kekurangannya yaitu rawan interferensi, keamanan lebih rentan. Definisi OSI layer dan proses data pada setiap layer. OSI layer, OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang membagi proses komunikasi data menjadi 7 layer, dari aplikasi hingga ke fisik. Berikut adalah prosesnya. Yang pertama itu adalah application layer. User berinteraksi dengan aplikasi langsung, yaitu browser dan email. Kemudian yang kedua itu adalah presentation layer. Presentation layer ini melakukan enkripsi dan dekripsi, kemudian kompresi. Ini ketiga tugas. Yang nomor 3 itu adalah session layer, yaitu mengelola sesi komunikasi. Kemudian yang keempat itu transport layer. Transport layer yaitu memecah data menjadi segmen dan memberi nomor urut, kemudian cek error, contoh protokol TCP UDP. Kemudian network layer. Network layer ini mengatur alamat IP dan routing data menjadi paket. Kemudian yang keenam yaitu data link layer, menangani MAC address atau MAC address, kemudian framing, kemudian deteksi error, data menjadi frame. Berikutnya yang
nomor 7, yaitu physical layer. Physical layer ini mengubah data menjadi sinyal listrik atau cahaya atau bisa juga gelombang. Fungsi dari protokol pada setiap osi layar, yaitu protokol di setiap osi layar mempunyai peran masing-masing. Di antaranya yaitu application, ada HTTP, ada STP, dan SMTP yang melayani web dan email. Yang berikutnya yaitu presentation, ada SSL atau TLS, kemudian untuk enkripsi. Yang berikutnya adalah session menggunakan protokol seperti PPTP atau NetBIOS untuk menjaga sesi. Yang berikutnya yaitu transport, memakai TCP untuk mengirim andal dan DP untuk pengiriman cepat. Yang berikutnya adalah network, yaitu memakai IP atau ITMP dan ARP untuk pengalamatan dan routing. Kemudian data link ini menggunakan Ethernet atau P3 PPT untuk pengiriman frame dalam LAN atau LAN dan WAN. Kemudian yang terakhir yaitu physical ini menggunakan standar IEE 802.3 atau 802.11 untuk menentukan bentuk sinyal. Semua protokol ini bekerja bersama agar komunikasi data berlangsung dengan lancar. Ya, cukup sekian presentasi saya malam ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.